salam dari Maluku. Undang Ibu Widya. Ibu Widya. Udah capek kayaknya Mbak Widya. Nggak bisa kita undang. Mbak Widya bilangnya apa? Mbak Widya bilang apa soal DNA? Coba. Salam dari Panglima Jakarta Selatan. Kak spill bingkai matanya. Tes DNA bakal bener nggak? Gue nggak tahu kapan dilakukannya DNA. Tapi ya nggak tahu lah. Hanya Pak Rudiana yang tahu siapa Bayangkari dia yang pertama. Kalau data-data udah pasti ada lah di apa namanya di institusinya. Rudiana pas muncul ke publik nangis. Apa nangisnya itu kehilangan? Nangisnya itu panik. Nangisnya itu panik karena nggak tahu mau ngomong apa. Lalu dia nggak tahu kita ada intervensi apa. Kayak gitu. Sudah bacain Mbak Peggy. Apa nih? Bacain BP-nya Peggy, bapaknya Peggy itu anak dari Cecep. Kalau gue memang tidak mau menggiring, gue tidak pernah menggiring si ini, si itu, si ini, si itu, tidak. Gue tidak mau. Karena apa? Karena sama aja gua dengan mereka berkata dengan sesuatu yang tidak ada fakta. Gitu loh. Waktu kejadian kan bilang Pak Rudiana nyuruh Eki jangan keluar. Berarti dia tahu dong. Iya dia tahu, makanya gue bilang kuncinya ya Rudi. Rudi itu keluar. Ayo Bapak Rudi yang terhormat keluar. Gitu. Sebenarnya polisi sudah tahu yang jelas mereka sama-sama pro. Iya kalau kayak dibilang kriminolog. Ya saya rasa cyber tahu lah katanya. Ya pasti tahu masalahnya dilakukan apa tidak. Diumumkan apa tidak, jujur apa tidak para penyidik itu. Sedangkan yang salah tangkap aja, yang diduga salah tangkap aja masih itu kok, masih mereka nggak mau bilang. Peggy beneran anak Cece, berarti yang bilang anak bupati hoax. Setuju kalau kuncinya itu di Pak Rudiana. Itu aja. Jadi kita nggak perlu kemana-mana. Si ini, si itu, si ini, si itu nggak bisa. Tiba-tiba orang muncul saya masih hidup katanya kan. Saya si ini, saya si itu nggak bisa juga. Kita kayak gitu membabi buta. Harus scientific. Aku nggak percaya Putri bukan wanita baik. Aku nggak percaya Putri itu bukan wanita baik zaman dulunya. Maksudnya. Mereka itu malu sudah Kapolrinya sebenarnya. Ada pula yang bilang kasus ini ditunggangi untuk menjatuhkan petinggi Tobleron. Kalau kayak gitu nggak usah. Kalau BJ Habibie dulu mundur sendiri loh. Halo kakak gue, Kak Glory. Jidatnya kenapa? Ini sindur. Kayak gitu. Kenapa kakak pakai tato di badan gue? Ini simbol-simbol keyakinan gue. Mereka saling menutupi bangkengnya sendiri mbak, tapi mereka malu untuk jujur. Iya, sebenarnya simple as fuck. Kak baca komenku please. Sindur simbol bini orang, bukan. Kok kasus ini payah tuntas? Ya payah tuntas lah.
Sekarang juga pengacaranya pada berantem. Yang satu nggak fokus, yang satu sibuk. Semuanya kena star syndrome. Ya kan? I love you too. Mau terkenal jadi kayaknya artis si Putri. Mau jadi artis apa? Hah? Baru-baru di ibu kota aja udah kesengak. Ya kan? Sengak kali kau. Rupanya rame kali video aku yang itu ya. Kak, katanya Peggy Perong sudah ditangkap polisi. Peggy Perongnya mana yang ditangkap? Sebentar DPO-nya ada, sebentar DPO-nya nggak ada, sebentar ini, sebentar itu, sebentar fiktif, sebentar salah ngomong, nggak ngerti aku. Sumpah, gue tadi meeting, ini gue cerita ya. Gue tadi meeting sama teman gue lumayan penting. Dia nanya, itu yang lu bahas tuh kasus Vina ya? Iya. Oh gini, oke. Aneh ya katanya, banyak banget keanehan deh katanya. Iya, anehnya yang paling aneh itu, tapi dari semuanya ya kenapa Rudy nggak muncul ya bapaknya ya? Itu pertanyaannya. Jadi orang-orang yang pinter itu udah berpikir, kakak cantik nggak pakai makeup, nggak pakai makeup. Kak jajak live sama Bu Ida, mana Bu Ida? Collab aja. Gini, mana nggak bisa di ini. Bu Widya jangan komal-komal dulu, nggak bisa naik. Halo Pinky. Tes DNA-nya udah keluar, jadi jangan bikin hoax. Hey, gua mau kasih tahu sama kalian, cari video gua yang menggoreng-goreng soal di luar daripada Rudiana. Gue nggak pernah buat statement Peggy Cianjur, Peggy ini, Peggy itu tuh gue nggak pernah. Jangan ngaco. Gue tidak pernah menyebarkan berita-berita yang tidak konkret buktinya, ya. Gitu. Mana ada? Coba tanya sama ini teman-teman. Emang iya gue ada ngomong si ini si itu? Nggak pernah gue ngomong begitu. Kakak pernah diancam nggak? Pernah diancam, tapi sama geng-gengnya yang geng-geng influencer atau konten kreator atau siapalah yang ingin dia lebih unggul dibanding gue. Bodoh amat gue. Ancamannya nanti gue bongkar, gue bilang bongkar aja tentang gue. Memang hidup gue penuh apa? Penuh drama. Bongkar aja, malah gue tantangin bongkar. Bongkar aja. Emang gue peduli? Emangnya apa sih yang bisa mereka bongkar dari gue? Gak ngaruh kali. Gak ngaruh. Apa? Terus gue mau diintimidasi karena gue tersandra kasus? Enggak. Gue hidup normal-normal, gue bukan sosialita. Gue teman perempuan nggak banyak, nggak ada malah. Apa? Gue setiap hari lebih sering makan sayur doang. Ya kan? Apa? Nggak ada flexing-flexing, enggak. So-soan enggak. Gitu. Mau bongkar apa enggak? Nggak laku sama gue kok ancaman isu. Ini pertanyaan paling bermutu. Kak, kenapa tai lalat putri? Kenapa tai lalat putri selalu pindah-pindah? Mana aku tahu. Jangankan tai lalatnya, mukanya aja aku nggak peduli kok pindah-pindah. Salam semangat misalnya. Kalau mau diproses benar Rudiana pemeriksaan CCTV HP buka clear. Iya. Yang membuat kasus ini menjadi rumet dan kacau balau itu
Karena tidak adanya transparansi daripada pihak yang berwenang. Begitu. Jangan bahas Peggy, lebih fokus ke Rudiana. Benar. Nggak perlu bahas Peggy. Karena kita tidak pernah tahu nama tersangka yang sebenarnya itu siapa. Yang menciptakan nama DPO itu kan berdasarkan dari hasil penyidikan. Dari kesaksian Rudiana yang pertama dan yang lain sebagainya. Bisa jadi namanya Udin. Kalau kita fokus sama Peggy, yang namanya Peggy. Bisa jadi namanya Roy, ya kan? Padahal nggak ada, mereka pintar. Kenapa? Kalau logikanya kasus ini dengan sedemikian rupanya ditutup-tutupin, berarti semua nama yang disebutkan DPO kemungkinan adalah fiktif. Begitu. Jadi makanya gue tidak interesting dengan semua yang namanya Peggy. Peggy ini, Peggy itu, gue nonton oke. Menggali informasi oke. Tapi kemudian kenapa tidak plot twist? Berpikir kenapa tidak? Kalian berpikir kalau sebenarnya DPO-nya tidak ada nama-nama itu. Coba. Mana mungkin mereka menyebutkan kalau mereka sendiri saja mau menutupi kasus ini. Mana mungkin kemudian DPO-nya dikeluarkan dengan nama yang sebenar-benarnya. Kalau dikeluarkan nama yang sebenar-benarnya artinya kasus selesai, case close, terungkap. Buktinya, dengan semua nama Peggy yang ada, Peggy yang ini sampai tes DNA ternyata tidak. Peggy yang ini ternyata salah tangkap. Peggy yang ini ternyata, artinya mungkin tersangka utamanya bukan bernama Peggy. Begitu. Jadi gue banyak belajar dan nonton konspirasi dan detektif story ya. Nama-nama ini yang menciptakan itu adalah imajinasinya mungkin dari si Rudy. Makanya kesalahan di tahap awal pun dilakukan oleh si Rudy, yang kemudian dilanjutkan oleh Polres, penyidik Polres, dengan apa yang dikatakan oleh si Rudy. Katanya kan ada pembenahan, tapi kan tersangkanya masih itu, yang ditangkap pun masih itu, yang digebuki pun masih, tersangkanya masih yang dipukulin itu, gitu loh. Berarti kuncinya Rudy. Gak usah kita fokus sama yang namanya Peggy, sama yang namanya siapa lagi, Andi, siapa namanya itu semua. Gini aja, Rudy itu dipegang, dilihat call history-nya, chattingannya dengan anaknya, foto anaknya yang mana, teman-temannya yang mana. Dari foto kita bisa cek kan di Google kan, di Google Image kan, bisa cek kan foto. Misalnya ya. Nih, aku fotoan ya. Ini aku contohkan biar gampang kalian cerna. Misal, gue fotoan nih. Cek. Pakai timer pula 5 menit, 5 detik. Nih foto, ya kan? Nih foto yang sekarang ya. Lalu, gue cari di Google Image. Ntar nggak terlalu pandai aku pakai Android nih. Di Google nampak nggak kalian? Di sini kan ada gambar kan di sebelah mic ini kan. Masukkanlah foto aku yang tadi. Masukkan fotoku yang tadi ya. Terus gini kan, searching kan, muncul baju pula, bentar, muka, set, nih. Muncul di bawahnya muka-muka orang gitu. Muncul di bawah-bawahnya muka-muka orang. Jadi pasti gampang. Sekarang kayak mana kalian bilang, oh ini katanya bukan mirip si Eki. Kalian tahu muka si Eki yang mana yang sebenarnya? Pasti ada foto dia sama bapaknya. Jangan foto dia sama kawan-kawannya, foto dia sama bapak mamanya ada. Jangan lagi kalian cerita Peggy ini, Peggy itu. Jangan, makin senang mereka, makin punya waktu mereka untuk
Meng-created story. Nah, jangan kalian kasih waktu. Rudi. Kalau perlu kalian demo ke Polsek. TV One, wartawan TV One aja udah pergi ke Polsek, gak ada si Rudi kok. Katanya mungkin penugasan. Mana ada Kapolsek Kapolres penugasan di tempat lain, jarang-jarang terjadi. Mereka itu stay kecuali dia di bidang-bidang. Gitu. CCTV dan HP Vina siapa yang nyolong Kak? Nggak tahu gue. Tersangkanya bisa jadi hantu blau. Hantu blau ini bahasa orang Medan kali. Minum obat lah. Cobalah kita diskusi di sini. Kakak jidatnya kenapa? Ini sindur sayang, sindur. Tadi aku sembayang ke kuil ya, jadi aku pakai sindur. Tangkap Rudiana, stop berbicara tentang yang namanya Peggy. Karena kita anggap saja kalau seluruh nama DPO itu salah sebut seperti yang dikatakan Bapak polisi. Salah sebut itu namanya katanya. Mungkin selama ini kita menggiring opini atau kita menuduh dia, oh enak aja kok ngomong. Mungkin Bapak itu benar ngomongnya, itu salah sebut. Mungkin dia orang yang benar mengatakan salah sebut. Mungkin Bapak itu tahu kalau sebenarnya nggak ada tersangkanya di nama-nama imajinasi Rudi yang dituangkan dalam bentuk DPO, daftar pencarian orang. Coba, iya apa tidak? Gitu. Kata Rasman, orang bertato tidak baik Kak. Iya. Orang, kalau kataku orang cap-cap kotor itu bahasanya jalan tol kayak gitu, itu gak baik ya. Gitu sayang. Aku ngerti sih masuk Mbak ini. Iya. Intinya kita semua sama-sama lah, gue kan juga netizen, hanya aja gue berbicara di sosial media ya kan. Jadi Jadi kita harus tinggalkan semua nama yang disebutkan oleh Rudi. Tinggalkan semua nama, karena mungkin penjahatnya namanya Udin atau penjahatnya namanya Rasman. Berasmen. Lapar bawaannya kesel. Iya. Itu Putri gimana? Kalau Putri gak usah diiniin lagi, nggak masuk itu. Nggak masuk dalam daftar orang bener itu. Kok nggak orang bener Kak? Berarti dia nggak bener. Ya memang nggak bener. Mana ada dia bener? Kalau dia bener, identitas sama alias udah beda, udah di situ aja. Gak usah jauh-jauh lagi ya. Ngomong aja beselema. Enggak bang, namanya kita nggak tahu. Namanya aku baru, aku kan pengacara baru katanya. Nanti di lain sisi dia bilang juga, akulah yang tahu, kan aku yang turun ke rumahnya, aku yang duluan daripada Bang Hotman katanya. Entah kayak mana pembicaraan dia yang bisa dipercaya. Nggak ada perkataan dia, nggak beres. Betul, nggak beres bahasanya ya. Orang nggak beres. Katanya 3 nama DPO muncul dari Sudirman. Menurut mbaknya gimana? Enggak ada. Itu perkataan siapa lagi si Sudirman itu? Yang aku tahu semua itu berdasarkan dari penyidikan yang dilakukan, diduga sendiri oleh Rudiana. Makanya dibawanya Liga aja jadi patokan. Liga aja. Jangan lagi bawa nama-nama Peggy, nama-nama entah siapa-siapa. Rancuh. Semakin kita kasih waktu mereka untuk membuat skenario. Ya kan? Ulang. Kan udah aku bilang dari awal, dari gua di iNews sudah gua bilang, kalau kejadian ini hanya dilanjutkan, maka akan menambah ketololan kita. Ya, kesulitan kita dalam mencari fakta. Tapi kalau ini diusut ulang dengan sebenar-benarnya, diambil alih oleh Mabes misalnya kasus ini ya, ditanganin langsung oleh Mabes. Udah, ini diulang semua. Yang pertama dipanggil siapa? Rudi dipanggil. Ditanya, dijadikan saksi pertama. Karena pada saat itu satu-satunya orang yang bisa dipercaya untuk menjelaskan tentang kejadian perkara adalah Rudi, di mana dia adalah bapak daripada salah satu korban.
Yang pertama ditanyakan apa? Karena tersangka ini jangan ditanya dulu kalau dia jawabnya nggak tahu. Tanya dulu Rudi. Rudi, sini Rudi. Oke, kau sebagai bapaknya. Ini statusnya saksi. Coba kau bilang, di mana kau malam itu? Jam berapa kau datang ke TKP? Begini. Oke. Ada apa yang terjadi di belakang cerita itu? Oh begini. Nah dari situ nanti kemudian dia tetap menjadi saksi atau kemudian dia saksi menjelang tersangka. Gitu caranya, diulang. Nggak, kalau diulang udah pasti ini anak-anak ini dilepas dulu, batal seperti Peggy Setiawan, dimana dia batal status tersangkanya. Tapi bukan berarti dia tidak akan pernah diselidiki lagi. Ketika ada barang bukti yang dimiliki oleh penyidik, sedikit saja punya kemiripan dengan Peggy Setiawan. Begitu. Jadi kalau gue makanya, Kak kenapa si Peggy Cianjur, si Peggy ini, si Peggy itu, gue nggak mau membahas. Kenapa? Tidak terlalu berani gue berbicara tanpa fakta-fakta atau bukti-bukti yang konkret begitu. Orang Liga sudah jelas dia bilang dia disuruh siapa Rudi kok. Ya kan? Orang pertama yang memberikan keterangan siapa? Sebelum si Liga apa Liga yang pertama? Kayak gimana runtutan perkaranya? Rentetan kejadiannya bagaimana? Coba gitu loh. Terima kasih. 100% dalangnya pasti si cepot. Tetap melindungi yang gak beres, Kak. Saya tanya Mbak Eki, hidup benarkah? 80% dia benar meninggal. Kalau gue ya. Ini kan analisa ya. Kalian boleh simpan seluruh rekaman, boleh dari live gue, boleh silakan untuk kalian telaah kembali atau difikirkan ulang. Ya, bisa jadi bapak yang tadi itu, bapak yang bilang itu salah sebut, bisa. Mungkin aja. Betul bapak itu, si Rudi salah sebut atau yang lain salah sebut. Kalau semuanya tersangka yang ditangkap itu diduga salah tangkap, berarti siapa dalang kesalahan semua ini? Coba jawab, siapa dalang kesalahan semua ini? Ya si Rudi 2017 masih bahagia dengan keluarganya yang baru kok. Mana ada kesedihannya. Itu dia makanya Rudi stop tinggalkan cerita Peggy. Stop hilangkan nama Peggy ini, Peggy itu. Nggak ada itu. Kurasa namanya Udin pun ya. Jadi begitulah sekira-kiranya. Gua menganalisa berdasarkan pengetahuan dan apa yang pernah gua saksikan dan alami begitu. Maaf bukan Rudi gua. Iya, kalau si Linda kayak gitu tuh nyampah aja itu, udah suruhan itu. Apakah si Barges bahasa kau loh? Apakah si Barges terlibat? Ada gila-gilamu. Siapa si Barges? Banten hadir Kak. Bisa jadi nama DPO itu Rasman. Iya, bisa-bisa aja namanya. Itu mah dibayar. Iya, dibayar. Karena cerita ini mereka tidak pernah menyangka kalau ini sebesar sekarang ini, sebesar meledak jeder gitu kan, karena film. Kakaknya si Pina pun tahu kalau aku bilang, Kenapa dia nggak bilang pada awal-awal kalau misalnya chattingannya udah nggak ada? Pertama dia bilangnya di Denny Sumargo kalau dia tahu itu pelaku yang ngomong katanya ke rumah. Abis itu setelah dia punya kuasa hukum bla 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 dibilangnya bukan. Dia nggak tahu pelakunya. Mana yang betul? Yang betul Rudi, udah. Ya kan? Karena pada saat kejadian
polisi langsung mengumumkan, kok ada beritanya di Detik 2016. Benar, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian, ya gue nggak mau bilang nanti gue di-banned, kemetongan dari anak anggota kami. Salah satunya adalah anak dari anggota kami. Berarti kan yang duluan ditelepon dia. Kalau orang duluan telepon orang nih kejadian, langsung nelepon polisi. Ya, polisi kan langsung tahu dia sama dia sebelum warga yang tahu. Dia sama dia kan tahu, itu anaknya si ini tuh. Dia waktu itu kan masih kanit narkoba. Gitu. Mbak Niti kalau ketemu Rasman jangan pakai saus, pakai kecap aja. Kalau Garut hadir Kak. Gitu ceritanya. Yang penting cari Rudy. Iya, gitu aja. Dicari aja Rudy, nggak usah lagi fokus ke Peggy ini, Peggy itu, Kang Cecep, Kang Deden, Kang Usang, nggak ngerti gue siapa itu ya. Yang pasti gini, Rudy, udah selesai itu ceritanya. Beneran deh. Kalau yang gua ungkapkan ini didengarkan oleh bapak-bapak yang terhormat, ini mudah sekali. Polisi kita pernah menangkap teroris. Teroris lebih susah loh daripada kasus ini. Orang keterlibatan hubungan langsung daripada korban dan seluruh kecelakaan ini ada di dalamnya kok. Rudy kan polisi, ya kan? Gampang kali. Aku nggak usah jadi apa-apa, udah bisa aku tebak ini cerita. Cuman ada sesuatu yang tidak bisa kuungkapkan di publish. Karena apa? Karena pernyataan tertentu harus berdasarkan prosedur dan kewenangan. Masalahnya gue di sini tidak berwenang, tidak ada wewenang apapun. Hanya memberikan opini, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dan membantu dengan opini untuk penggiringan mereka mendapatkan keadilan. Begitu. Awak juga udah tahu KA1, tapi takut nyebutnya. Iya, gitu. Udah intinya, kalau aku bilang Rudy, ya Rudy. Udah. Aku nggak peduli sama Peggy, sama ini, sama itu. Aku nggak peduli. Yuk bilang ke Mabes segera action. Betul sekali asumsi kakak Rudiana, dicari, dicecer. Kenapa di